Kaidah nomor 28 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Setelah sebelumnya di kaidah nomor 27 kita membicarakan tentang tata cara meningkatkan keterampilan dalam bertanya. Nah, di sela-sela itu dibahaslah tentang ikhtilaf dan khilaf. Kurang lebihnya di kaidah nomor 28 ini kita akan membahas kedua hal tersebut dengan lebih tajam. Langsung saja qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi amin ya Allah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtilafu fil hukmil wahid nafiyan wa isbatan in joharab dina'u ahadihima ala aslin la yatimul ihtijaju bi fahuwa fasid. Perbedaan di dalam satu hukum secara negatif atau positifnya atau meniadakan dan menetapkannya apabila nampak membangunnya salah satu dari keduanya pada argumentasi yang tidak sempurna untuk berhujah dengannya, maka itu kategorinya fasid. Ini kita bisa bayangkan dalam persoalan seperti ada dua pandangan yang berbeda, yang satu mengiyakan, yang satu mentidakkan, tapi salah satu dari keduanya itu argumentasinya itu kurang kuat, sehingga hal tersebut atau pandangan tersebut tidak diterima karena kefasidannya. Semisal pendapatnya Mu'tazilah tentang persoalan sirat di hari akhir nanti, yang dimana diriwayatkan bahwasannya jembatan sirat itu dia tipis, lebih tipis ketimbang sehelai rambut sekalipun. Ini yang menyebabkan secara rasional tidak mungkin untuk dilewati oleh setiap orang. Orang kan manusia gede, masa sih lewat di yang kecil gitu kan. Terus kalau andai kata kita menerimanya karena mungkin saja untuk dilewati, itu kan akan menyulitkan orang yang beriman. Nah, hal tersebut dikatakan tidak sempurna dikarenakan ya Allah kan Maha Kuasa. Apa yang menyusahkan Allah untuk menciptakan kemudahan bagi orang yang beriman untuk melewati sirat yang tipis tadi gitu. Oleh karenanya dalam hal ini pandangan Mu'tazilah menjadi fasid, artinya keliru karena argumentasi tadi yang kurang utuh lah katakan. Karena dia melupakan sisi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada ila muhalin bahwa batil, apabila mengantarkan kepada kemustahilan maka itu kategorinya batil. Di sini ada dua istilah, fasid dan batil. Ini merupakan asma yang memiliki ahkam. Kalau dalam ilmu akidah ada pembahasan asma wal ahkam, ya maksudnya penstatusan dan penghukuman. Dengan berpandangan seperti itu, apakah dia layak berstatus kafir atau bid'ah gitu. Nanti hukum membid'ahkannya gimana, hukum mengkafirkannya gimana. Akan tetapi tentu saja ya, untuk berbicara ke arah sana kita harus memiliki keilmuan yang memadai. Kita lanjutkan. Bihilafi ma jaharabtina wa ala aslin yatimul ihtijaju bihi wa la yanji'ul hujjata min yadi mukhalifihi. Nah, berbeda halnya apabila nampak pembangunan salah satu dari dua pandangan tadi kepada argumentasi yang utuh atau yang sempurna berhujah dengannya, dan tidak juga melepaskan hujah dari tangan orang yang berbeda pandangan. Karena apa? Setiap masing-masingnya kuat gitu misalnya, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dua pandangan yang berbeda ini tidak menyebabkan salah satunya itu keliru gitu. Nah, jika demikian itu tidak jadi persoalan. Karena apa? Argumentasi yang dipakai itu sempurna. Li'anal kulak sahihun, karena setiap masing-masing dari keduanya itu sahih. Nah, hal tersebut seperti misalnya terjadi perbedaan antara kalangan ahlu sunnah atau misalnya ulama-ulama mazhab fikih. Maka di sini setelah memahami perbedaan tersebut, musannif mengatakan wa min samma nufarriqu baina khilafin wa ikhtilafin. Maka dari sana kita bedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Panukaffiru man ala qauluhu limuhalin fi maqulil aqaid. Maka kami kafirkan siapapun yang perkataannya atau pandangannya kembali kepada mustahilan di dalam persoalan akidah-akidah yang sifatnya dia rasional. Ya, segala sesuatu atau segala apapun pandangan dari seseorang yang dia itu sudah keluar dari rasionalitas maka dikafirkan. Itu dalam persoalan rasional. Bagaimana kalau misalnya persoalan yang sifatnya transmission, mankul? Kata musannif wa nubaddi'u man ala bihi dzalika fi man quliha inil tazamal qaula bil lazim. Maka kami bid'ahkan siapapun yang pandangannya itu kembali di dalam transmisinya apabila berpegang terhadap pendapat tersebut berdampak terhadap lazimnya, yaitu mustahil gitu.
maka hal tersebut kita bid'ahkan. Kenapa dibid'ahkan? Karena kan setiap mankul itu terkadang dia itu ada yang ditakwil, ada yang tidak bisa ditakwil. Ketika misalnya tidak ditakwil terus berpegang teguh ke sana menyebabkan kemustahilan, maka bid'ah gitu. Wa illa kalau tidak demikian, maksudnya apabila berpegang pada mankul tersebut tetapi dia itu tidak iltijam atau tidak berdampak kepada kemustahilan, maka di sini nujiro fi syubhatihi, maka diperhatikan, diamati dalam kesubhatannya. Artinya nanti hukumnya berklasifikasi. Wa yujra lahu hukmuha, maka diberlakukan padanya sesuai dengan hukumnya syubhat. Bisa jadi dia itu nanti kafir, malah bisa jadi dia itu bid'ah, atau tidak kafir, tidak bid'ah. Maka musannif di sini melanjutkan ala khilafi bainal ulama fi lajimil qaul, ya. Nanti dihukuminya sesuai dengan perbedaan antara ulama tentang lajimil qaul, tentang dampak daripada sebuah perkataan atau dampak dari sebuah pandangan. Wala nukafiru wala nubadiu man kharaja lajimu qaulihi an muhalin. Dan kami tidak mengkafirkan juga tidak membid'ahkan siapapun yang lajim perkataannya itu keluar daripada kemustahilan. Artinya pandangan apapun yang berbeda dengan kita, jika dia itu keluar daripada kemustahilan, itu kita bisa terima-terima saja. Kita tidak kafirkan, kita tidak bid'ahkan. Idla najimu bipasadi asli ma'ahtimalihi. Alasannya karena kita tidak bisa memastikan akan kekeliruan argumentasinya beserta ada kemungkinan. Wa bihadzal wajhi yajharu qabulu khilafi ahli sunnah bainahum ma'raddihim lil ghairi umuman. Oleh karena aspek ini nampaklah penerimaan perbedaan antara ahli sunnah sesama mereka beserta adanya penolakan mereka terhadap yang lainnya secara umum, seperti antara ikhtilafnya Maturidi dan Asy'ari, antara mazhab-mazhab fikih gitu. Wa huwa jarin fi babil ahkami syar'iyyati bi itibari raddi wal qabul. Karena perbedaan yang terjadi di kalangan ahlu sunnah itu semuanya berlangsung di dalam bab hukum syar'i, meninjau dari aspek radd wal qabul, yaitu tolak atau terima, bukan salah benar gitu. Fata'amal, renungkanlah hal tersebut, tajidu kau akan memahaminya atau kau akan menemukannya. Wabillahi taufiq. Cukup jelas ya kiranya pembahasan kita. Wallahu alam bishawab.